Misalnya kita mau presentasi tuh gimana sih agar orang itu nggak cuman hadir tuh nggak cuman datang diam duduk selesai lupa gitu terus menjadi butiran debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Hai leader semuanya. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya masih tetap dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Amin. Yang masih selalu setia juga layaknya tamu saya pada hari ini. Ini udah nggak setia lagi loh. Ini udah lebih dari sekedar setia loh. Ini hadir di sini untuk menemani apa kalian semua. Lebih dari setia apa dong? Apa enaknya ini? Ini udah betah sih kayaknya. Udah nyaman gitu, udah tidak ingin beranjak gitu ya dari kursi panas ini. Padahal ini kursinya panas loh, kursi tamu podcast hari ini itu. Tapi tiap episode itu kayaknya beliau ini kayaknya kok malah ketagihan gitu ya untuk jadi tamu gitu ya. Jadi yang ketagihan bukan hostnya, tapi tamunya ketagihan untuk datang gitu ya. Terus hostnya ketagihan untuk ngundang gitu kan sih. Jadi perlu dikenalin lagi nggak sih ini? Masa nggak kenal juga? Kayaknya mah udah kenal. Tetap perlu dong ya. Tetap perlu. Baik, kita sambut. Nah kan disambut lagi. Nyanyi loh nanti bahayanya tuh nanti kita sambut gitu terus ternyata berdendang kan? Gimana kan? Kita sambut tamu podcast kita yang selalu spesial di setiap episode ya. Coach Novan Yudhistira, selamat datang kembali di Terima kasih channel YouTube kami ya, di channel YouTube Ganesha Public Speaking ya. Terima kasih karena sudah selalu meluangkan waktu, selalu ada waktu lah gitu untuk bisa mendampingi semua untuk bisa belajar gitu ya. Karena hakikatnya kita semua ini adalah pembelajar yang sejati. Kalau sudah ngomong hakikat nih ya, itu udah dalam ya, berat ya. Saya tuh kan menyesuaikan sama tamunya. Anda kan berat apa nih? Beratnya apa nih? Waduh, ini parah nih. Parah ya? Badisnya minta aku nggak ke situ loh arahnya. Gitu ya? Padahal tadi pikirannya nggak ke situ juga, tapi kok aku malah gitu. Jadi terima kasih atas kehadirannya karena udah setia di sini, sudah lumayan betah, sudah seperti rumah sendiri dong pastinya ya. Rumah kan? Kedua ya. Udah jadi rumah kedua. Gimana tadi naiknya juga masih diantar kuda poni lagi atau masih tetap jadi trainer? Biasa naik pakai kereta api. Trainer ya. Trainer sejati, gengs. Memang ini cocok banget emang trainer. Jadi pengendara, penumpang kereta yang setia dan juga seorang trainer yang sedang selalu setia untuk memberikan pelajaran-pelajaran layaknya trainer itu gitu. Cocok banget lah pokoknya yang satu ini. Jadi PT KAI saya adalah pelanggan tetap ya. Boleh mau promosi apa lagi boleh di sini saya berikan kesempatan di sini silahkan Anda bebas berkreasi. Enak kan jadi tamu di sini kan? Kalau misalnya punya produk apa mau dipromokan di sini boleh loh. Boleh. Kemarin ya nanti kita spill dikit-dikit ya. Gitu. Kemarin aja yang tamu saya itu yang terjun di dunia politik itu juga mau promosi di sini, coblos lo gitu loh. Sebenarnya saya juga ditawarin sih. Loh kan? Sebenarnya saya ditawarin, tapi saya masih mikir-mikir. Loh, oh gitu. Luar biasa ya trainernya Ganesha tuh ya. Apa memang punya daya tarik tersendiri gitu ya bagi mereka untuk bisa terjun. Tapi kali ini karena biasanya ini trainer-trainer Ganesha ini selain setia, militan. Aduh kalau udah militan ini keras gitu. Garis keras ya gitu. Garis keras ini memang. Oke. Ya, tapi gimana? Kali ini aku kembali lah ya, kalau misalnya bertemu dengan tamu, ya khususnya saya melihat Anda itu, saya tuh bawaannya pengen nanya gitu, bawaannya itu selalu membawa kegundahan hati gitu loh. Untungnya saya nggak ngomong kamu nanya. Kalau ada tamu saya yang begitu, langsung saya keluarkan dan tidak akan ada undangan lagi untuk Anda. Beneran, ini apa-apaan orang nanya malah kamu nanya gitu kan. Padahal itu trennya udah hilang ya, udah hilang. Anda ini nggak usah membawa itu lagi ke sini gitu. Jadi turut mempopulerkan lagi kan. Gitu. Jadi saya ini ada kegundahan dan keresahan. Sebenarnya gini, kita tuh kan juga sering banget ya hadir dalam suatu forum di mana kita menjadi seorang audiens. Gitu. Kita menjadi seorang audiens yang mendengarkan seseorang untuk presentasi. Ya presentasi macam-macam sih. Mungkin ada presentasi produk, ada mungkin presentasi banyak lah gitu. Pernah nggak sih kita sebagai audiens atau sebagai seseorang yang harus memang harusnya sih kita memperhatikan gitu, kita memperhatikan jalannya presentasi itu. Tetapi pada kenyataannya gitu ya, sering kali yang terjadi itu adalah
kita di dalam forum itu tahu sih, denger gitu. Oh iya, oke, paham, mengerti gitu. Ya. Keluar tuh dari forum, ditanya, lu Lupa. ngapain gitu di dalam tadi, lu dapat apa, Apa gitu gitu ya. Jawabnya nggak tahu. Ya apa ya gitu kan, sering ya seperti itu ya. Ini sebenarnya apa mungkin ada sesuatu hal yang kurang efektif gitu ya dari sebenarnya sebuah memang, proses atau gimana sih sebenarnya? Memang lazimnya gitu sih. Ya. Misalnya kita lagi hadir dalam sebuah presentasi, misalnya katakanlah dari 10 informasi yang kita terima. Keluar dari presentasi itu, keluar dari acara itu, kita ditanyain lagi berapa persen sih yang udah kita serap, yang bisa kita serap. Kayaknya juga enggak ini sih ya gitu. Kebanyakan pusing keluar dari ruangan kayak meeting gitu, pusing duluan udah keluar. Ada yang orang hadir dalam presentasi itu, satu dia boring, udah nggak tertarik sama sekali ketika public speakernya ngomong. Terus kemudian awalnya sih tertarik, kemudian yang kedua ternyata nggak paham apa yang disampaikan sama terus yang ngomong. Parahnya lagi kita nggak tahu harus ngapain, kita disuruh ngapain loh. Dan kita hadir di situ tuh sepenting apa, habis itu kita disuruh apa nggak tahu, ujung-ujungnya nanya lagi sama yang lain. Berarti kan itu presentasinya kan nggak efektif ya. Kayak buang waktu gitu, buang waktu buat tenaga, padahal sebetulnya tenaga dan waktu kita untuk bisa hadir di presentasi itu bisa kita gunakan di yang lain gitu ya nggak sih. Makanya gitu. seorang public speaker tuh kalau dapat kesempatan untuk ngomong ya, harus disadari bahwa orang yang hadir tuh udah minimal ngulangin waktu. Jadi kita jangan meluangkan waktu ya, kita jangan sampai membuat mereka kecewa. Berarti kita harus prepare juga. Tampil seadanya, tanpa perencanaan yang baik. Kayak nggak menghargai gitu nggak sih? Kita kayak kurang menghargai gitu. Iya benar. Jadi kita harus sadari, meluangkan waktu gitu ya. Betul juga. Nah, sebenarnya ada nggak sih tipsnya gitu ya? Mungkin buat teman-teman semua juga dan ini juga buat saya juga sih gitu. Misalnya kita mau presentasi tuh gimana sih agar orang itu nggak cuman hadir tuh nggak cuman datang diam duduk selesai lupa gitu terus menjadi butiran debu. Jangan nyanyi ya, jangan nyanyi. Saya udah tahan hampir ya. Saya selalu nggak bisa dipancing nih, ini nggak bisa dipancing. Dikasih tahu gitu dikit aja udah kemana-mana nanti udah berdendang duluan gitu. Ada nggak sih sebetulnya tips gitu agar kita tuh bisa membuat audiens itu hadir di situ tuh ya paham, ya melakukan gitu loh, ya paham, terus tahu apa yang harus dilakukan gitu. Ada sesuatu hal yang apa mungkin gimana sih tekniknya gitu untuk bisa memperkuat pesan yang dia presentasikan gitu, yang seorang public speaker harus presentasikan. Gimana cara untuk memperkuat itu gitu? Ya, kita dari dalam diri kita dulu ya. Bahwa sebelum kita sampaikan pesan yang ingin kita sampaikan, kita harus yakin dulu dengan apa yang mau kita sampaikan. Kita harus yakin dulu. Yakin bahwa informasi ini memang benar, informasi ini memang bermanfaat, informasi ini valid gitu ya. Lalu kita sampaikan pesan ini memang betul-betul kuat dari dalam diri kita dulu. Lalu kemudian yang berikutnya kita perlu siapin teman-teman. Apa tuh? Ya. Nih, catat ya, siap-siap. Kita perlu siapin apa nih? Kalau udah kayak gini, siapin nasi, siapin apa? Yo, berarti orang kalau mau presentasi butuh tenaga dong ya kan? Iya benar. Ya kan? Jangan disepelein ya. Kalau kita mau presentasi ya kita juga harus menyiapkan diri kita secara fisik. Iya betul. Itu penting juga. Penting juga. Pernah, saya pengalaman pribadi pernah. Kenapa? Jadi, pingsan tuh? Bukan pingsan ya, ngeblank. Kok saya kayak mengharapkan banget gitu ya? Iya. Enggak dong. Aku speechless ya guys. Enggak ternyata dong. Dia pikirannya buruk. Ya. Loh, saya itu penuh curious, rasa ingin tahu, nebak-nebak dulu meskipun nebaknya nggak bagus. Enggak pingsan sih, cuma ngeblank. Tapi memang beneran ngeblanknya itu bukan karena aku nggak tahu, tapi karena lelah, capek. Bisa ya. Lapar. Ya Allah, lapar tuh jangan disepelein loh ya. ya. Jangan disepelein. Benar. Ya, jadi kita betul-betul harus prepare, tidak hanya materi, pengetahuan. Saking ininya gitu ya. Tapi lupa dengan diri kita. Betul. Nggak istirahat yang cukup. Itu bisa pengaruh banget ke performance kita. Nah itu ya, perlu dicatat. Bentar. Kita tadi ngomongin apa? Balik lagi. Memperkuat pesan. Tapi itu juga masuk sih untuk gimana kita bisa memperkuat pesan kalau misalnya kitanya sendiri juga nggak fit. Betul, ya kan? betul. Jadi itu benar juga sih sebetulnya.
Terus kalau kita nih udah fit nih, kita udah dalam kondisi yang prima _everyday, itu Instagram saya boleh di follow. Gimana supaya kita tetap selalu bisa, kita udah tampil kita udah dalam kondisi fit nih, kita udah dalam kondisi udah oke lah, kondisi badan udah oke lah, sarapan gitu ya. udah gitu, Sarapan makan bergizi, olahraga, istirahat cukup, udah oke. Nah sekarang yang harus dipersiapkan lagi apa tuh gitu? Data dan informasi yang valid. Dan informasi yang valid. Contohnya? Contoh. Ya. Kalau misalnya kita ingin memperkuat pesan dalam presentasi kita, satu, kita perlu informasi, mungkin bisa jadi ini ya, statistik, angka-angka statistik. Angka-angka statistik. Betul. Berdasarkan penelitian, gitu. Ya kan, berdasarkan riset. Misalnya kita, misalnya gini deh, saya mengatakan bahwa jualan saya ini, makanan yang saya jual, karena kebetulan nih saya pebisnis kuliner ya. Ya, silakan, jualannya apa? Boleh. Nanti kepoin aja di Instagram saya ya. Iya, oke. Anggap saja apa tuh produknya apa? Ya, misalnya kuliner ya. Makanan saya ini adalah makanan yang paling enak. Makanan yang saya jual ini makanan paling enak loh gitu. Oke. Kalau misalnya itu saya bilang seperti itu, kira-kira Mbak Prima? Saya langsung lanjut. Lah masa? Gitu. Masa gitu kan? Yang benar. Iya. Nah, kita bisa pakai data statistik seperti ini. Dari 10 orang yang mencoba makanan saya, 9 diantaranya mengatakan enak banget. 1 orang mengatakan biasa aja. Jadi apa yang saya katakan bahwa makanan saya itu paling enak, itu bukan hanya sekedar klaim dari saya, tapi ada dasarnya gitu. Datanya begitu. Jadi itu bisa kita pakai data statistik. 2, testimoni. Oke, ini mungkin banyak banget yang bisa dipakai dalam konteks bisnis ya, teman-teman ya. Iya, benar. Kita presentasi tentang produk kita gitu ya. Jadi angka statistik ya, kemudian kedua testimoni. Ya, untuk gimana memperkuat pesan. Ya misalnya kita mengatakan produk kita ini berkhasiat. Misalnya kan kita presentasi kan ya, gitu. Produk kesehatan misalnya ya. Produk saya ini berkhasiat loh, teman-teman. Nah, kita datangkan aja orang yang memang dia udah merasakan khasiat dari produk kita. Suruh aja mereka cerita. Jadi bukan kita yang cerita. Oh, se-effort itu ya? Oh iya dong. Oh, niat ya, banget. Niat. Juga mau presentasi produk. Iya. Kita mendatangkan orang-orang. Mendatangkan orang-orang itu. Kita desain betul agar mereka datang dan mereka ceritakan dengan jujur. Jadi selain kita nih ya, kita mengatakan produk kita ini bermanfaat, kita dulu perlu mastiin ke diri kita. Iya kan? Bahkan dulu saya pernah hadir di presentasi, saya dulu pernah ikut MLM tertentu gitu ya. Jadi saya didoktrin sebelum saya jualan produk itu, saya harus pakai dulu. Oh gitu. Iya. Supaya bisa merasakan dulu manfaatnya. Biar ketika saya menjelaskan dengan orang lain itu betul-betul yakin, ya, betul-betul kuat. Kalau pengalaman pribadi itu kan jauh lebih kuat kan, gitu ya. Pengaruhnya tuh jauh lebih kuat karena itu kan kita sendiri yang ngerasain. Betul. Oke deh, kalau misalnya orang lain masih belum percaya dengan pengalaman pribadi saya, datangkan orang lain yang memang dia punya pengalaman yang sama dengan kita. Bahkan bukan hanya pengalaman yang sama dengan kita pilih testimoni orang-orang yang dia itu tanda kutip ya, dia adalah populer misalnya, dia adalah seorang influencer misalnya. Nah itu akan menambah lebih kuat lagi karena dia punya otoritas. Gitu. Jadi orang yang ngomong ini bukan orang sembarangan loh, bukan random kita ambil dari, tapi memang benar-benar orang ini bukan yang sembarangan gitu. Apalagi kalau misalnya produk yang kita jual itu sebenarnya juga sudah punya banyak testimoni gitu ya, testimoni tertulis misalnya di mana gitu. Kadang kan orang protes kan, Allah itu cuma modal testimoni, maka data statistik aja jadi penting. Nih hasil risetnya, ya kan. Ini kemudian testimoninya. Gitu. Jadi orang yang hadir tuh betul, oh iya benar ya ini kayak gini, gitu. Yakin begitu. Selain kitanya yakin dari dalam diri kita karena kita memang mencoba apa ya yang kita sampaikan itu benar, memang pengalaman kita pribadi, ada orang lain juga mengalami hal yang sama, statistik riset juga membuktikan. Jadi makin aja gitu ya, makin kuat lagi pesan yang kita sampaikan gitu. Oke. Terus yang berikutnya ada lagi teman-teman. Ada lagi apa tuh? Ya. Apa tuh? Ini mau diterusin atau sampai besok juga nggak apa-apa. Biasanya begitu sih, nggak apa-apa kan? Kalian juga dengerin kan sambil leye-leye, sambil apa, nggak apa-apa. Mereka semua nggak apa-apa kok. Nggak tahu kalau ada. Saya bisa kok ini menyediakan ini berapa gelas gitu, boleh. Ntar aku minum dulu berarti ya.
Haus ya guys. Padahal tadinya tuh cuman pajangan aja gitu, biar ndak berkurang. Tuh kan langsung batuk. Ini memang tuan rumahnya nggak tuan rumah yang ramah ya, memang untuk tamu ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oh ya Allah, ini sudah acara apa ya? Ini siraman rohani menjelang bulan Ramadan ya teman-teman. Oh iya betul. Pondok Ramadan ya, siap. Oke, Pondok Ramadan Ganesha Public Speaking. Jalan ke Tintang baru ya. Pondok Ramadan. Oke. Siap ya. Oke, lanjut. Apalagi strategi gitu ya. Berikutnya apalagi itu? Kita bisa mengutip pendapat ahli. Jadi misalnya gini. Pendapat ya, ahli. Di dalam presentasi kita coba cari kutipan atau pendapat ahli, pendapat orang yang memang pakar di bidang yang akan kita presentasikan untuk kita jadikan sebagai konten presentasi kita. Misalnya gimana kira-kira? Mbak Prima punya bayangan nggak kira-kira? Ahli. Ya, misalnya Mbak Prima mau presentasi apa deh? Coba. Aku pengen misalnya presentasi apa ya? Pendapat ahli presentasi apa deh kira-kira? Coba. Jualan sayur segar misalnya. Ayo, Nah, kira-kira yang dianggap pakar dalam sayur segar itu siapa? Misalnya aja ya. Iya. Menteri Pertanian. Oh ya, atau agraria. Enggak. Ya pertanian betul. Atau akademisi, dosen. Yes. Ya kan? Nah, kita coba, mereka kan biasanya punya karya. Nah, karya yang mungkin relate dengan apa yang kita presentasikan. Kita cari di karya itu, teman-teman sekalian ya, kutipan-kutipan yang bisa memperkuat presentasi kita. Jadi kita mengatakan itu bukan saya loh yang ngomong, bukan saya ngomong, ini lo ahlinya yang ngomong. Coba bayangin, sudah ada testimoni. Terus apalagi tadi statistik. Kemudian kita juga yakin ya menyampaikannya. Terus ada ahli atau pakar yang juga ikut menyetujui, tanda kutip ya, menyetujui apa yang kita sampaikan. Lebih kuat lagi kan? Jadi sebelum kita presentasi, kita betul-betul cari itu. Mempersiapkannya dengan betul. Kemudian oke ya, itu misalnya udah, tapi kira-kira kalau menurut Mas Lovan sendiri, maksudnya kayak ya outline apa itu penting juga nggak sih? Maksudnya untuk desain presentasinya penting gitu. juga. Kayak PowerPoint-nya atau apa, mungkin dia presentasi pakai apa gitu, via betul. apa gitu. Jadi kita juga merujuk pada ini ya, gaya belajar masing-masing orang. Ada orang pengaruh, ada orang yang tipe belajarnya itu dia auditory, dominan ke pendengaran, ya kan? Ada orang yang tipe belajarnya itu visual, harus melihat secara langsung gitu ya, nyata gitu ya, visual gitu ya. Ada orang yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, kita sebagai seorang public speaker jangan milih-milih, optimalin semuanya, gitu. Jadi misalnya kita ke orang yang tipe gaya belajar visual, berarti kita harus nyiapin apa dong? Slide presentasi, gambar produk, posternya, ya kan? Semenarik bahkan desainnya bagi orang yang visualnya kuat. Iya, bagi orang yang visualnya kuat, jangan kasih desain yang biasa-biasa aja. Harus eye catching banget. Harus eye catching gitu. Dan bahkan sampai warna pun bisa memperkuat konten presentasi kita. Tapi benar juga sih itu, warna itu benar juga, misalnya kayak ada mungkin warna merah itu dominan seseorang itu jadi kayak pengennya jajan aja. Ada loh yang kayak gitu. Psikologi warna. Kayak gitu ya. Berarti itu bisa kita pakai juga dalam konten presentasi. Misalnya kita lagi presentasi tentang makanan misalnya, kita pakai konten yang warnanya merah di slide gitu. Desainnya. Bawaannya tuh selalu pengen beli makanan aja gitu. Iya. Kalau nggak salah saya ingat, kalau biru itu psikologinya ini membuat orang itu percaya gitu. Trust gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menawarkan orang untuk investasi ya, jangan investasi bodong ya. Awas ya. Jangan investasi bodong. Kami tidak menyarankan ya gitu. Kami tidak merekomendasikan begitu ya. Warnanya biru gitu. Jadi kita tampilkan biru. Nah, itu secara nggak sadar gitu ya. Itu akan memperkuat konten presentasi kita. Jadi ada ya psikologi warna kayak gitu. Dan itu juga harus menjadi perhatian yang khusus gitu. Betul ya. Bahkan sampai di situ teman-teman ya. Jadi kalau itu
cara belajarnya audiens itu visual. Jadi harus kita maksimalkan di situ. Maksimalkan juga. Jadi sekali lagi kita nggak usah milih-milih, ya kita optimalkan aja semua. Terus kemudian misalnya orang yang tipe belajarnya auditory misalnya, ya kita kalau misalnya mau optimal dalam presentasi, ya kita cek sound dulu dong. Oh iya benar. Saya pernah hadir di presentasi, wah pematerinya top luar biasa teman-teman. Terus? Tapi, aduh, ini orang ngomong apa gitu ya? Emang kenapa soalnya? Kendalanya kenapa? Ya sound sistemnya nggak proper, nggak memadai. Aduh, jadi banget kan? Ya. Jadi kita sebagai public speaker juga harus ngerti, harus cek. Makanya ada cek sound gitu ya sebelum kita presentasi, untuk make sure bahwa sound sistemnya ini nyaman, gitu. Sound sistemnya ini oke. Gitu. Jadi memang persiapannya luar biasa ya. Luar biasa. Persiapannya luar biasa sekali. Yes. Oke, terima kasih sekali atas ilmunya yang luar biasa. Udah habis ya? Padahal ini masih ada banyak ini kayaknya sebenarnya. Ya mungkin bisa dipotong terus dilanjut lagi. Pokoknya tiba-tiba subuh aja gitu. Bisa sih di setting begitu juga bisa gitu ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah setia lagi ya. Setia untuk bisa menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga tamu kita yang satu ini nggak kapok juga. Semoga masih tetap betah, semoga masih tetap nyaman. Gak tahu nanti psikologi warna sukanya warna apa, nanti biar bertahan di sini nanti saya kasih warna yang favoritnya gitu ya. Terima kasih Mas Rafa atas kehadirannya, terima kasih sudah berbagi di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.